Saudara, menjadi sebuah jemaat itu memang kita disebut jemaat orang-orang kudus. Namun tantangannya yaitu adanya dosa yang masuk ke dalam jemaat. Yang melakukan siapa? Ya anggota jemaat yang mestinya mereka adalah orang-orang kudus itu. Tapi kenapa mereka bisa berbuat itu? Nah, inilah fakta yang harus kita pahami dan kita hadapi. Kita jauhkan diri dengan minta kasih karunia Tuhan supaya ini tidak terjadi di dalam jemaat-jemaat yang ada. Shalom saudara-saudari sekalian, kita akan lanjutkan mengenai orang-orang kudus, saudara ya. Kemarin kita sudah belajar siapa itu orang kudus, atau orang suci, atau saints, atau hagios, orang-orang kudus itu. Nah, kemarin saya bacakan surat 1 Korintus 1 ayat yang kedua, saya ulangi saudaraku, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Jadi dikuduskan dalam Kristus Yesus. Jadi bukan dengan kekuatan sendiri kita mengejar akan kehidupan yang tanpa tata celah. Nanti akhirnya kekuatan daginglah yang memimpin. Bukan berarti tanpa usaha, saudaraku, tetapi pengertiannya yaitu bahwa Tuhanlah yang menguduskan kita, kita merespon dengan menyerahkan diri dan mentaatinya. Begitu. Tidak lari dari proses yang Tuhan kerjakan ya. Ingat kucing yang dipungut dari sampah ya, ilustrasi kemarin. Jangan lari ya, kucingnya baru dimandiin udah berontak lari, malah tuannya dicakar begitu ya. Nah, yang begitu ya hilang, saudaraku. Karena kita punya hak bebas, kehendak bebas untuk menolak proses pengudusan Tuhan. Nah, sekarang dilanjutkan, saya bacakan, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Nah, kalau kita bandingkan dengan beberapa ayat yang kemarin sudah kita pelajari, bahwa Tuhan yang menjadikan kita orang-orang kudus. Dan berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Nah, saudara, ini pendahuluan atau salam kepada jemaat Korintus. Nah, seperti apa kondisi jemaat Korintus itu ada di dalam surat Paulus ini. Nah, kita akan terkejut-kejut, saudaraku. Ternyata jemaat yang adalah orang-orang kudus itu, di dalamnya ada banyak masalah. Korintus itu adalah jemaat yang karismatik. Di dalam surat Korintus, Paulus banyak mengajar tentang karunia-karunia roh, ya, karena ini jemaat karismatik. Tetapi jemaat Korintus ini jemaat yang paling banyak ngaconya, saudaraku. Banyak hal-hal menjijikkan yang terjadi di dalam jemaat itu. Dan itu pasti mendukakan akan Paulus sebagai bapak rohani dari jemaat Korintus ini. Nah, kita lihat, saudaraku ya. Masuk pasal yang kelima, saudara melihat judul perikop, dosa dalam jemaat. Saudara, menjadi sebuah jemaat, itu memang kita disebut jemaat orang-orang kudus. Namun, tantangannya yaitu adanya dosa yang masuk ke dalam jemaat. Yang melakukan siapa? Ya anggota jemaat yang mestinya mereka adalah orang-orang kudus itu. Tapi kenapa mereka bisa berbuat itu? Nah, inilah fakta yang harus kita pahami dan kita hadapi. Kita jauhkan diri dengan minta kasih karunia Tuhan supaya ini tidak terjadi di dalam jemaat-jemaat yang ada. Nah, jemaat Korintus ini adalah salah satu fakta adanya dosa di dalam jemaat orang-orang kudus ini, yang itu membuat Rasul Paulus menuliskan akan surat ini. Saya bacakan ayat yang pertama dari 1 Korintus 5. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ya, jadi dengan ibu tirinya begitu, saudara. Kok bisa sampai terjadi perselingkuhan antara anak tiri dengan ibu tiri? Dan itu terjadinya di dalam jemaat Korintus. Paulus mendengar itu dan Paulus menegur. Kamu tahu jemaat Korintus, kamu ini orang kudus. Tapi mengapa kok kamu sampai hati ya melakukan akan perbuatan-perbuatan noda semacam itu di dalam jemaat? Nah, di sini, saudaraku,
eh, Rasul Paulus menegur keras dengan kalimat bahwa seperti itu, jadi dosa seperti itu tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kamu nih kualitas moralmu ini kalau dibandingkan orang yang bukan Kristen, yang bukan gereja, bukan jemaat, itu tuh kalah, kan memalukan sekali begitu. Di luar kekristenan aja nggak ada yang berbuat seperti itu udah dianggap hal yang memalukan, kok kamu sampai bisa terjadi. Nah, kemudian ayat 2, sekalipun demikian kamu sombong, artinya sebagai jemaat itu sombong. Yang disombongkan apa, saudara? Loh, banyak hal. Karena mungkin punya karunia itu yang disombongkan. Ya, tadi saya katakan bahwa jemaat Korintus adalah jemaat karismatik yang mempraktekkan akan karunia-karunia kuasa Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Jadi ini membuat mereka itu tinggi hati, sombong, tetapi nilai moralnya tidak terjaga, saudaraku. Sehingga mereka membiarkan adanya jemaat yang berbuat seperti itu. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Jadi mestinya itu prihatin, mestinya itu berkabung. Mengapa hal ini bisa terjadi di antara kami dan orang tersebut harus didisiplin, saudaraku. Orang yang melakukan dosa yang tidak ada di dalam bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dosa yang, jenis dosa yang tidak ada di dalam bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bayangkan, saudaraku. Nah, ini adalah gambaran, saudaraku. Jadi, bukan berarti bahwa kita membenarkan diri. Ya, ini tuh ke Korintus juga begini, jadi kami ya dimaklumi, enggak demikian, saudara. Kita menjaga jemaat harus kudus karena kita adalah orang-orang kudus. Jemaat harus terus menuju kesempurnaan. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak benar, tidak kudus, harus ada pertobatan, langkah-langkah pertobatan. Harus ada satu langkah meninggalkan gelap dan berbalik pada kebenaran, pada terang yang ajaib itu. Meninggalkan iblis, berbalik kepada Allah. Ya, jadi jemaat nggak boleh ada perzinahan jasmani maupun perzinahan rohani. Saudara, ada yang masih punya patung-patung berhala yang menjadi sesembahan dewa-dewa asing, itu kita harus selesaikan. Apakah saudara juga masih melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka? Pornografi barangkali atau apa? Kita ini orang kudus, saudaraku. Mari kita stop itu semua dengan minta belas kasihan Tuhan. Dan kiranya sebutan panggilan kahal orang yang dikuduskan oleh Allah itu benar-benar tepat seperti apa yang menjadi predikat atau sebutan. Kita adalah orang-orang kudus yang terus-menerus dikuduskan di dalam kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.